Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita membahas tentang bagaimana cara memperpanjang atau perpanjangan SPT tahunan yang sudah mendekati jatuh tempo. Kita tahu ya bahwa saat ini adalah tanggal 30 Maret 2023 yang mana besok adalah batas terakhir pelaporan SPT atau pelapor pajak untuk yang orang pribadi 2022. Kemudian kalau untuk badan itu masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi, jadi maksimal adalah tanggal 30 April 2022 untuk SPT yang 2022 ya. Jadi sederhananya SPT orang pribadi itu dilaporkan paling lambat adalah 3 bulan dari sejak berakhirnya tahun pajak. Tahun pajak itu rata-rata menggunakan tahun kalender. Jadi kalau misalkan tahun pajak 2022, artinya eh, terakhirnya itu kan berarti tanggal 31 Desember 2022. Nah, berarti pelaporannya maksimal adalah 3 bulan setelah dari tanggal 31 Desember itu, yang mana itu tepat jatuh di tanggal 31 Maret 2023 ini. Gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau misalkan ternyata tanggal 31-nya itu hari libur, gitu, atau misalkan tanggal 30 April itu pas tanggal merah, misalkan entah Lebaran atau dan sebagainya ya. Kalau di undang-undang itu tidak ada perpanjangan ya, berbeda dengan SPT masa. Kalau SPT masa itu kan kalau ternyata bertepatan dengan hari libur atau katakanlah tanggal merah seperti itu atau hari Minggu, itu mundur ke hari kerja berikutnya. Sementara kalau di SPT tahunan itu tidak ada klausul itu. Jadi kalaupun misalkan katakanlah tanggal 31 Maret atau 30 April itu pas tanggal merah, tetap maksimal batasannya adalah di tanggal tersebut. Jadi nggak bisa mundur gitu ya, karena itu menyalahi undang-undang seperti itu. Nah, yang akan kita bahas ini adalah bagaimana cara untuk memperpanjang, gitu ya, memperpanjang usia pelaporan tadi. Jadi kita harus ajukan permohonannya terlebih dahulu di video saya yang lain. Bisa di googling itu apa namanya bisa memperpanjang SPT eh, apa setelah melewati jatuh tempo gitu ya. Jadi misalkan katakanlah besok hari terakhir nih, kemudian hari ini kita masih belum selesai lapornya gitu ya. Nah, sepanjang belum belum melewati batas akhir tadi itu masih bisa kita perpanjang pelaporannya dan itu maksimal 2 bulan. Jadi kalau misalkan katakanlah orang pribadi maksimal kan 31 Maret ya. Nah, berarti maksimal itu 2 bulan setelahnya. Berarti nanti di tanggal 31 Mei itu maksimal sudah harus lapor. Dan badan juga sama, maksimal adalah 2 bulan. Jadi artinya kalau nanti 30 April berarti maksimal di tanggal 30 Juni ya, 30 Juni 2023 nanti gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana kalau misalkan kita melaporkan atau memberitahukan permohonan perpanjangan itu melalui online di sini. Oke, jadi seperti biasa, kalau untuk online kita mengacunya ke situs DJP ya, ke situs DJP online di sini dan ini baru di launching beberapa hari kemarin kalau nggak salah hari ini atau bahkan kemarin ya saya lupa. Intinya saat ini perpanjangan SPT sekarang sudah bisa melalui online. Kalau dulu kita harus datang langsung ke kantor pajak menyerahkan namanya formulir 1770Y untuk orang pribadi atau 1771Y, jadi belakangnya ada Y-nya. Nah, itu untuk eh, yang badan ya, gitu. 1771 badan, gitu. Nah, itu harus kita serahkan bersamaan juga dengan lampiran-lampirannya. Ada laporan keuangan sementara, penghitungan pajak terutang sementara, bukti setor sementara, laporan audit dan sebagainya ya, gitu. Yang sifatnya semuanya sementara karena alasan eh, alasan paling banyak ketika kita belum bisa lapor saat ini itu biasanya adalah karena proses audit masih sedang dijalankan misalkan. Atau kalau katakanlah orang pribadi masih dalam perjalanan misalkan gitu. Jadi belum sempat mengurus, jadi ya udah sementara dulu deh seperti itu.
Oke, nah jadi seperti biasa ya. Jadi di sini ada tombol login di DJP Online. Nah ini tinggal kita login aja, bisa menggunakan nomor NIK ya kalau sudah dipadankan. Kalau untuk orang pribadi, kalau untuk badan itu menggunakan nomor NPWP perusahaan seperti itu. Jadi login dan juga kata sandinya seperti biasa. Oke, kita coba login terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah berhasil login. Nah, eh, pertama kali biasanya kalau misalkan kita buka DJP Online ya, di sini ada beberapa tab, ada informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, pastikan pada saat kita kita buka profil dulu ya, kita buka profil, kemudian aktivasi fitur. Nah, pastikan di yang ini IPSPT, jadi apa namanya kepanjangannya itu adalah dari perpanjangan SPT ya. Nah, ini pastikan sudah dicentang. Kalau misalkan ternyata belum, itu berarti kita harus centang terlebih dahulu. Dan, dan saat ini juga sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi atau fitur gitu ya, fitur online yang berasal dari DJP. Di sini mulai dari e-bupot unifikasi, PBK, kemudian e-objection atau keberatan dan sebagainya ya. Ini bisa kita pilih satu persatu atau kamu ini bisa kita aktifkan semuanya gitu ya. Nah, pastikan tadi ya PSPP ini sudah berhasil kita buat seperti ini, kita centang, kemudian nanti tinggal ubah fitur layanan. Biasanya nanti kita diminta untuk login kembali. Seperti itu. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, nah PSPP itu menunya bukan di lapor, tapi di menu layanan di sini. Jadi bukan di menu lapor ya, tapi di menu layanan. Nah, kita klik di menu layanan, di sini sudah muncul perpanjangan waktu untuk penyampaian SPT tahunan. Gitu. Jadi di sini ada menu-menu yang lain, ada IPBK, IPHTB, ISKD, dan sebagainya. Nah, kita pilih yang perpanjangan waktu ini. Oke, kita coba pilih ini. Oke, kita sudah berhasil masuk ke IPSP, IPSPT tadi ya, perpanjangan waktu SPT tadi. Nah, di sini akan ada 3 tab baru, dashboard, pemberitahuan, dan monitoring. Dashboard itu berarti em, apa tampilan awal ya, tampilan awal apa namanya yang sudah pernah kita lakukan gitu ya, istilahnya arsipnya, arsip pemberitahuan kita. Kemudian di tab kedua adalah pemberitahuan yang nanti akan kita buatkan tutorialnya bagaimana cara pelaporan perpanjangannya tadi, dan di sini adalah bisa kita lihat monitoringnya. Jadi sifatnya ini walaupun pemberitahuan itu harus istilahnya harus dapat approval juga dari KPP gitu, dari kantor pajak atau dari DJP ya, seperti itu. Nah, di menu pemberitahuan di sini tinggal kita pilih saja tahun 2022 atau 2023 ya. Kita coba cek 2022, kita klik cari. Nah, pada saat cari itu biasanya akan memvalidasi ya. Nah, kalau di sini ada kesalahan, tidak dapat mengajukan perpanjangan SPT karena SPT-nya sudah dilaporkan. Nah, berhubung saya juga sudah lapor yang 2022 kemarin ya, jadi ya udah nggak bisa perpanjangan seperti itu. Jadi nanti akan pada saat kita pilih tahun pajaknya, kita pilih tahun pajak di mana yang mau akan kita eh, apa istilahnya mau kita ajukan perpanjangan gitu. Dan pastikan ya syaratnya adalah sebelum jatuh tempo gitu. Jadi misalkan kita mau mengajukan perpanjangan SPT tahunan orang pribadi 2022.
kita baru mengajukannya itu di tanggal 1 April misalkan, yaitu sudah pasti ditolak gitu ya, karena yaitu sudah melewati jatuh tempo gitu. Tapi kalau misalkan kita mengajukannya hari ini, tanggal 30 Maret, itu masih bisa. Atau kalau untuk badan berarti maksimal tanggal 30 April gitu. Jadi misalkan tanggal 30 April nih belum siap laporan auditnya, bukti potongnya segala macam, ya sudah coba aja untuk ajukan perpanjangan ini. Seperti itu ya. Jadi pada saat kita klik cari ini akan ada validasi oleh sistem apakah memenuhi syarat atau tidak gitu. Nah, kita coba yang tahun 2023-nya. Kalau 2023 kan otomatis ya belum selesai ya. Pajaknya belum selesai. Nanti di tahun 2024 berarti lapornya. Cuman ini kita coba cari tahu aja. Oke, ternyata bisa. Ternyata bisa ya. Jadi eh, di sini bisa kita lanjutkan. Nah, akan ada data wajib pajak dan data permohonan. Nah, kita coba masukkan, coba angka-angkanya. Oke, jadi jadi di atas tadi adalah data identitas ya. Identitas itu dari nama, alamat, NPWP, kemudian alamat email, alamat nomor handphone gitu yang sudah terdaftar di DJP. Kemudian di sini ada data permohonan. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi perpanjangan SPT-nya sampai kapan. Tadi kan perpanjangan SPT itu maksimal 2 bulan ya. Jadi perpanjangan di sini kita coba maksimal katakanlah. Nah, di sini sudah 2024 ya, karena memang ya maksimal itu 2 bulan sejak eh, apa namanya sejak batas batas pelaporan gitu. Batas pelaporan 2023 itu kan artinya tanggal 31 Maret 2024. Nah, berarti di sini maksimal 2 bulan. Nah, di sini ya maksimal tanggal 31 Mei. Karena kalau lebih dari situ ya nggak bisa. Jadi sudah dikunci di sini. Jadi maksimal hanya antara tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 gitu. Jadi ini sudah dikunci, sudah bagus banget ya sistemnya. Nah, anggap aja kita maksimalin deh 31 Mei 2024 misalkan. Oke, kemudian alasannya apa? Alasan yang kenapa sih kita masih harus lakukan perpanjangan ini? Contohnya tadi ya, misalkan kalau orang pribadi, oh saat ini saya masih dalam perjalanan Pak, sehingga belum bisa lapor sekarang misalkan. Atau kalau misalkan kayak PPA Badan, eh, oh proses auditingnya masih belum selesai, atau proses penginputan bukti potongnya, proses pembuatan laporan keuangannya belum selesai dan sebagainya, seperti itu. Jadi katakanlah alasannya misalkan di sini pembuatan. Nah, kemudian pertanyaannya kalau untuk orang pribadi, karyawan, boleh nggak perpanjangan seperti ini? Setahu saya ya, ini bukan jawaban resmi juga. Setahu saya itu tidak bisa gitu. Kalaupun bisa, kayaknya juga formnya nggak tersedia ya, karena untuk yang 1770Y tadi itu hanya mengakomodir bagi yang sudah menggunakan pembukuan seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa formulir 1770Y ataupun 1771Y-nya seperti itu. Oke, nah di sini sudah alasannya ya. Jadi ini maksimal 4.000 karakter. Jadi kita bisa nulis sebanyak apapun ya, maksimal 4.000 karakter. Jadi silakan dituangkan saja. Kenapa sih kita sampai harus melakukan perpanjangan ini, gitu ya? Jadi berikan alasan yang logis, yang memang benar gitu. Jangan alasannya ya karena eh, nggak sempet Pak gitu, atau apa istilah? Ya nggak sempet sih mungkin ya, cuman kayak eh, males ngerjainnya misalkan itu bukan alasan yang bagus untuk bisa diterima gitu. Nah, di sini maksimal 4.000 karakter, kemudian kita bisa klik berikutnya di sini. Nah, pada saat diklik berikutnya di sini akan ada
ini kan 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi nomor 2 ini adalah data keuangan. Nah, inilah yang saya maksud dengan eh, yang bisa melakukan perpanjangan itu hanya yang membuat pembukuan di sini. Jadi baik itu orang pribadi maupun badan ya. Orang pribadi kan boleh pembukuan gitu, maksimal atau yang wajib pembukuan ya kalau omsetnya di atas 4,8 miliar. Nah, di sini kita sesuaikan data laporan keuangan sementaranya. Artinya, ya mau nggak mau kita harus punya nih dasar dari penghitungan sementara gitu. Mulai dari laporan keuangan sementara, total asetnya berapa, total utangnya berapa, modalnya berapa. Ini kan sama kayak laporan di neraca kan, seperti itu. Kemudian dari sini laporan laba rugi juga, total pendapatan brutonya berapa, dikurangi dengan beban-beban usaha, penghasilan netonya berarti pendapatan kurangi beban, ketemu koreksi fiskal kalau ada, kemudian nanti penghasilan kena pajaknya berapa. Nah, dari situ kita hitung berapa sih PPh terutang sementaranya. Gitu. Jadi pastikan di sini ya kita sudah menghitung berapa sih penghasilan kena pajak secara fiskal saya seperti itu. Jadi paling tidak, walaupun kita coba perpanjang, tapi tetap harus ada laporan keuangan sementaranya. Jangan kosongan gitu ya. Misalnya ya itu berarti ya memang nggak niat untuk perpanjang gitu. Itu hanya ya istilahnya mengakali sistem aja seperti itu. Jadi paling tidak kita tahu nih, oh ternyata progresnya misalkan dari 100%, oh eh, masih 80% misalkan. Ya sudah, berarti kita coba ajukan perpanjangan tadi. Gitu. Jadi syarat mutlak ya, syarat wajib untuk ajukan perpanjangan adalah dia harus punya laporan keuangan sementara dan juga berapa sih posisi PPh terutangnya sampai dengan saat ini misalkan. Karena kan bisa jadi masih ada ya pendapatan lain yang mungkin belum dicantumkan, atau mungkin biaya-biaya lainnya, atau mungkin kredit pajak, dan sebagainya. Kemudian di sini total kredit pajaknya ya, yang tadi sementara, jadi kredit pajak kan itu harus dikumpulkan ya, apalagi kalau untuk badan, itu kan bisa sampai ratusan gitu ya, bukti potong pasal 22, 23, seperti itu. Kalau bukti potong PPh final itu tidak bisa dikreditkan. Kalau untuk PPh orang pribadi, itu bukti potongnya ada pasal 21, 22, 23, seperti itu. Jadi tadi ya bisa aja alasannya tadi, oh terlalu banyak bukti potong yang harus saya input gitu misalkan, atau terlalu banyak harta yang harus saya input misalkan, itu bisa saja ajukan perpanjangan gitu. Kemudian ini statusnya kurang atau lebih bayar itu berasal dari PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Kemudian di sini data setoran PPh ini adalah data setoran sementara ya. Kan misalkan ini, katakanlah PPh terutangnya sementara itu posisinya di angka 50 juta misalkan. Sementara kredit pajaknya juga yang sementara itu ada di angka 40 misalkan di sini. Jadi di sini saya kasih angka, katakanlah di sini 50, di sini yang sudah tersedia datanya ada di 40. Artinya PPh kurang bayarnya berarti sebesar 10 juta. Nah, dari 10 juta ini maka kita mau nggak mau harus kurang bayar harus lebih kecil dari atau sama dengan jumlah yang di store. Oke, nah ini ya jumlah yang di store kan berapa gitu. Jadi ini harus di store terlebih dahulu. Jadi walaupun perpanjang tetap harus kita storekan dulu gitu. Storan sementaranya istilahnya. Jadi kita cuma coba tambah di sini, kemudian ya ini ya NTPN-nya segala macam kalau ternyata sudah dibayarkan seperti itu. Jadi pastikan kita sudah bayar terlebih dahulu, baru nanti eh, kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Kita coba hapus dulu aja ini. Oke, tadi ya nanti akan muncul di sini nomor bayarnya berapa, NTPN-nya, nilai bayarnya, dan aksinya. Gitu. Jadi sudah lunas atau belum gitu ya. Silakan. Kemudian ini di angka nomor 2. Sekarang di kita berikutnya, klik berikutnya di sini. Nah, di klik berikutnya itu adalah dokumen yang harus dilampirkan. Nah, dokumen yang harus dilampirkan ini paling tidak ada 1, 2, 3, dan 4.
Ada formulir SPT. Formulir SPT ini yang bentuknya tadi ya, yang 1770Y ataupun 1770 sorry 1771Y. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti ini. Oke, ini adalah bentuk dari 1770Y, formulir pemberitahuan perpanjangan jangka waktu SPT untuk orang pribadi. Secara urutan sama ya, pengisiannya sendiri ini tahun pajak, kemudian bulannya misalkan 01/2022 misalkan sampai Desember 2022. Kemudian kepada kepala KPP di mana gitu ya. Ini kan eh, sebelum adanya online ini kan ini harus dikirim ke KPP terdaftar. Jadi misalkan kepada kepala KPP Madya Bekasi misalkan di mana gitu ya. Kemudian ini NPWP eh, diisi dan seterusnya. Kemudian di sini tadi ya alasannya apa? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Misalkan kalau orang pribadi tadi ya tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2024 misalkan. Alasannya apa tadi? Kemudian di sini juga sama ya. Jadi harus ditulis kira-kira eh, nilai sementaranya berapa. Jadi tetap harus ditulis di sini ya tadi. Kemudian seperti biasa tanda tangan dan nggak usah cap ya, karena kan kalau orang pribadi ya tanda tangan Anda cukup. Kalau misalkan ada kuasa berarti harus ada surat kuasanya. Jadi kalau misalkan ditandatangani sendiri, silakan tanda tangan wajib pajaknya, tapi kalau pakai kuasa berarti ya harus melampirkan kuasanya. Di sini ada petunjuk pengisiannya, misalkan ini ya, tadi alasannya apa? Misalkan orang pribadi wajib pajak mempunyai usaha tempat lebih dari satu kota. Artinya laporan keuangannya masih belum dikonsolidasikan, misalkan. Dia punya cabang di beberapa tempat gitu ya. Nah, itu harus disatukan dulu tuh total omsetnya berapa. Atau misalkan kayak ini sedang berada di luar negeri sehingga belum bisa kembali ke Indonesia untuk lapor SPT misalkan gitu. Jadi banyak alasan-alasan yang mungkin itu bisa kita tuangkan tadi ya di alasan kenapa kita harus ajukan permohonan eh, apa perpanjangan tadi. Itu tadi untuk yang 1770Y di sini. Nah, kita masuk ke 1771Y, hampir sama pengisiannya, cuman satu ini adalah badan ya, berarti 71, tahun pajaknya masih sama, kemudian ini juga ya, identitas perusahaan, kemudian di sini dari tanggal berapa sampai berapa. Nah, kalau badan berarti tadi ya, maksimal tanggal 30 Juni 2024 misalkan. Oke, alasannya apa? Diaudit atau tidak? Kalau diaudit berarti nanti harus melampirkan laporan audit sementaranya ya. Tapi kalau tidak diaudit ya sudah, tinggal dicentang saja di sini. Kemudian pengisiannya juga sama, mulai dari laporan keuangan eh, penghasilan netonya di sini ya. Jadi langsung ke penghasilan neto fiskal berapa, kompensasi kerugian kalau ada, sampai nanti di PPh kurang atau lebih bayarnya tadi ya. Gitu. Jadi tetap harus diisi ini semua walaupun misalkan kita coba perpanjang seperti itu. Oke, nah kita coba balik ke situsnya tadi. Nah ini tadi ya, jadi ini harus dilampirkan, pilih filenya, dan ini ada maksimal ininya ya, sementara maksimalnya adalah 2 mega saja. Gitu. Jadi sebisa mungkin dikompres habis-habisan kalau memang filenya gede, karena memang sementara maksimal hanya 2 mega. Ini ya menurut saya masih sangat kecil ya, tapi semoga aja nanti diberikan bandwidth lagi yang lebih besar sehingga bisa bisa lebih besar daripada ini. Karena setahu saya kayak misalkan laporan keuangan atau pernyataan surat gitu ya, itu kan kalau kita scan itu kan biasanya apalagi kalau bentuknya image itu kan itu kan ukurannya lumayan besar juga ya. Gitu. Jadi ini semoga bisa jadi catatan juga untuk DJP biar bisa ditambahin file maksimalnya seperti itu. Jadi yang harus di-upload tadi ya, formulir SPT tadi yang Y, kemudian laporan keuangan sementaranya, minimal tadi ya ada neraca, laba rugi, penyusutan misalkan kalau ada, arus kas, dan sebagainya. Kemudian surat pernyataan KAP kalau ternyata tadi ya diaudit gitu ya. Surat pernyataan apa? Misalkan yang bersangkutan belum selesai untuk dilakukan audit misalkan. Makanya kita coba ajukan perpanjangan seperti itu. Kemudian penghitungan PPh pasal 26 ini adalah
untuk subjek pajak luar negeri ya, itu pun kalau ada ya. Jadi misalkan dua hal ini, surat pernyataan dan penghitungan pasal 26 ini itu pun kalau ada. Kalau nggak ada ya udah dikosongkan aja seperti itu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, dari sini di berikutnya itu em, apa namanya? Ada laporan keuangan sementaranya ya. Jadi laporan keuangan sementaranya tadi yang sudah kita isi tadi, ini hanya ringkasan-ringkasannya aja. Oke, jadi ini tadi ya, daftar lampiran dokumen dan sebagainya itu em, ada di sini semuanya. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan saja di sini. Nah, langkah terakhir adalah submit permohonan. Nah, submit permohonan ini yang penting kita harus sudah punya passphrase dan juga sertifikat elektronik gitu ya. Jadi orang pribadi pun juga sekarang sudah bisa ajukan apa namanya sertifikat elektronik. Jadi kita datang ke kantor pajak gitu ya, apa namanya secara langsung atau mungkin kalau misalkan ternyata berhalangan hadir secara langsung, mungkin bisa konfirmasi terlebih dahulu ke kantor pajaknya apakah bisa melalui online misalkan atau boleh diwakilkan misalkan. Jadi pastikan Anda sudah punya sertifikat elektronik mau baik badan maupun PT ya. Sementara ini kalau misalkan kita ajukan PT, silakan kita bisa memakai sertifikat elektronik PT kita gitu ya, bukan sebagai direktur tapi sebagai perusahaan tadi gitu. Kalau yang sudah PKP mungkin sudah sangat familiar dengan adanya Sartel ini, PKP maupun unifikasi ya, karena kalau perusahaan kan pasti melakukan bukti potong kan, potongan unifikasi gitu ya. Nah, pasti punya sertifikat elektronik. Nah, kemudian masukkan passphrase dan juga masukkan sertifikat elektroniknya. Kalau sudah, kita centang di sini, kemudian kirim permintaan. Nah, kalau berhasil gitu ya, kalau berhasil lancar segala macamnya, maka nanti itu akan muncul di menu monitoring ya. Di sini di monitoring nanti akan ada muncul BPS-nya, eh, permohonan tadi, kemudian tahun berapa dan statusnya apa. Kemudian aksinya nanti ya ini akan ada tombol download untuk BPS misalkan seperti itu. Jadi eh, kurang lebih seperti itu ya tutorial bagaimana cara eh, melakukan permohonan perpanjangan waktu untuk batas untuk pelaporan SPT tahunan ya, khususnya untuk orang pribadi maupun badan gitu. Dan tadi ya sedikit catatan aja dari saya yang harus dipersiapkan pertama adalah eh, laporan keuangan sementaranya, kemudian penghitungan pajak sementara, dan juga nanti pada saat kita mau lapor pastikan kita sudah punya sertifikat elektronik gitu ya, baik untuk orang pribadi maupun untuk yang badan seperti itu. Oke, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Jangan lupa untuk selalu apa namanya mentaati gitu ya aturan di perpajakan. Kalaupun misalkan katakanlah masih bingung gitu ya, di channel saya ada sekitar 300 video yang sudah saya upload. Tinggal kita search aja. Kalau mau eh, misalkan apa bingung gitu ya, mau tema apa, em, bisa di search. Jadi apa? Tinggal kita cari aja di video saya di sini. Oke, misalkan kita coba cari satu ya. Oke, jadi eh, usahakan sebelum bertanya gitu ya. Misalkan kita coba cari search terlebih dahulu. Misalkan kita bahasnya tentang apa? Misalkan Faris Yustian tentang orang pribadi tidak ada usaha misalkan. Jadi bagaimana cara lapor untuk orang pribadi yang belum ada kegiatan usaha. Nah, di sini sudah ada. Atau kita mau bahas apalagi misalkan tentang koreksi fiskal, ini juga sudah ada dan macam-macam ya. Tinggal kita
ganti topik-topiknya aja. Jadi yang depan Pak Sustian, kemudian belakangnya kita mau cari tentang apa. Mau cari kode error faktur juga sama ya. Nah, di sini ada beberapa yang sudah pernah saya buat. Kalau pesan belum, ya silakan ditanyakan aja ke komen, nanti saya akan coba menjawabnya. Seperti itu. Jadi, sekedar tips and trick saja bagi yang mau apa namanya berusaha untuk mencari jawaban terlebih dahulu ya. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga puasanya lancar bagi Anda yang menjalankan. Semoga berkah juga. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.